Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Dan buat teman-teman yang masih setia belajar AutoCAD, semoga selalu dimudahkan dan diberi pemahaman. Di pertemuan sebelumnya, yaitu di bagian pertama, kita telah belajar mengenai dasar-dasar AutoCAD dan beberapa perintah dasar AutoCAD. Oke teman-teman, di video bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai perintah-perintah dasar menggambar. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Yang pertama, ada perintah rectangle. Perintah rectangle berfungsi untuk membuat objek persegi, baik itu persegi panjang maupun bujur sangkar, dengan menentukan dua titik secara diagonal. Untuk menggunakan perintah ini, teman-teman bisa klik icon yang ada di atas, atau dengan mengetik perintah rectangle, kemudian enter. Contoh, kita akan buat sebuah persegi dengan ukuran 15 x 15. Pertama, buat titik awal persegi. Teman-teman bisa langsung klik di mana saja atau memasukkan nilai koordinatnya. Misal, nilai koordinatnya 0,0, kemudian enter. Maka titik awal persegi berada di koordinat 0,0. Setelah itu masukkan nilai ukurannya, yaitu 15,15, kemudian enter. Maka hasilnya membentuk persegi dengan ukuran 15 x 15. Berikutnya, perintah circle. Perintah circle berfungsi untuk membuat objek lingkaran. Untuk menggunakan perintah ini, teman-teman bisa klik icon circle di atas, atau ketik langsung perintah circle, kemudian enter. Di perintah circle ini, ada beberapa metode pembuatan circle atau lingkaran. Pertama, metode radius. Artinya membuat lingkaran dengan titik pusat dan radius. Kedua, metode diameter. Artinya membuat lingkaran dengan titik pusat dan diameter. Ketiga, ada metode 2 point atau 2P. Artinya membuat lingkaran dengan dua titik. Keempat, ada metode 3 point. Artinya membuat lingkaran dengan 3 titik. Dan terakhir, ada metode TTR atau tan-tan radius. Artinya membuat lingkaran dengan dua objek singgung dan besar radius. Oke teman-teman, kita coba praktekkan satu persatu. Kita mulai dengan metode radius. Pertama, tentukan titik awal lingkarannya. Teman-teman bisa klik di mana saja atau masukkan nilai koordinat awal sesuai yang diinginkan. Misal, kita masukkan koordinat awalnya 0,0. Nah, saat ini teman-teman ada pada metode radius. Artinya, memasukkan ukuran setengah nilai diameter lingkarannya. Misal, kita masukkan nilai radiusnya 50, kemudian enter. Maka hasilnya menjadi sebuah lingkaran dengan ukuran radius 50 atau diameter 100. Oke, yang kedua menggunakan metode diameter. Ketik circle, kemudian enter. Masukkan titik awalnya, yaitu misal 0,0, kemudian enter. Nah, untuk menggunakan metode diameter, teman-teman klik perintah diameter ini. Kemudian masukkan ukuran diameternya. Misal, kita masukkan nilai 120, enter. Maka hasilnya menjadi sebuah lingkaran dengan ukuran diameter 120. Baik, yang ketiga kita gunakan metode 2 point atau 2P. Ketikkan perintah circle, enter.
maka akan terdapat 3 pilihan, yaitu 2P, 3P, dan Tantan atau TTR. Kita pilih dulu yang 2 point. Metode ini artinya membuat lingkaran dengan 2 titik. Pertama, seperti biasa, masukkan dulu koordinat awalnya. Sebagai titik pertama, misal 0,0, enter. Kemudian masukkan nilai diameternya, misal 120, sebagai titik kedua, kemudian enter. Maka hasilnya menjadi sebuah lingkaran dengan diameter 120. Lanjut ke metode keempat, yaitu metode 3 point. Ketik perintah circle, kemudian enter. Pilih metode 3P atau 3 point. Masukkan koordinat awalnya, yaitu 0,0, enter. Masukkan nilai titik kedua, misal kita masukkan nilai 70, enter. Kemudian masukkan nilai titik ketiga, misal kita masukkan juga nilai 70, kemudian enter. Maka hasilnya akan membuat sebuah lingkaran seperti ini. Oke, berikutnya kita gunakan metode TTR atau Tantan radius. Sebelumnya kita misalkan dengan membuat 2 buah lingkaran yang berbeda dulu sebagai media bantu. Ketik perintah circle, enter. Pilih metode Tantan radius atau TTR. Ingat ya teman-teman, metode ini artinya membuat lingkaran dengan 2 objek singgung dan besar radius. Tentukan titik ke-1 dan kedua. Misal, kita klik titik pertama di sini. Dan titik kedua di sini. Kemudian masukkan nilai radiusnya. Misal, kemudian enter. Maka hasilnya menjadi sebuah lingkaran yang bersinggungan dengan lingkaran lain. Seperti itu ya teman-teman mengenai perintah circle. Kita lanjut ke perintah ARC. Perintah ARC ini berfungsi untuk membuat objek busur. Untuk menggunakan perintah ARC, teman-teman bisa klik icon di atas. Atau ketik ARC, kemudian enter. Ada beberapa metode pembuatan ARC atau busur. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa langsung membuat busur sesuai keinginan. Misal, kita masukkan titik awalnya 0,0, enter. Kemudian nilai poin keduanya, misal 50, enter. Dan untuk poin ketiganya 50 juga. Maka akan membuat busur seperti ini. Kemudian metode kedua, menggunakan center. Ketik perintah Alt, enter, kemudian klik center ini. Terus, misal kita tentukan titik awalnya di sini. Nah, setelah itu teman-teman masukkan nilai radius lingkaran untuk membuat berapa besar busur nantinya. Misal, kita masukkan nilainya 50, maka hasilnya seperti ini, yaitu membuat lingkaran dengan radius 50. Di sini teman-teman bisa langsung membuat busur secara sembarang dengan menentukan titik sesuai keinginan. Ada pula pilihan di bawah yaitu angle dan chord length. Ingat ya teman-teman, pilihan angle membuat busur dengan sudut, sedangkan chord length fungsinya membuat busur berdasarkan panjang tali busurnya. Kita coba yang angle dulu. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan besar sudutnya.
Misal, kita masukkan sudut 180, kemudian enter. Maka hasilnya akan membuat busur seperti ini. Kita coba pilihan chord of length. Masukkan perintah art, enter. Titik awalnya kita buat di sini. Pilih center. Masukkan nilai radiusnya 50. Enter. Kemudian pilih chord length. Kemudian masukkan nilai panjang busurnya. Misal kita masukkan nilai 50. Enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, perintah berikutnya ada poligon. Poligon berfungsi untuk membuat objek segi banyak yang beraturan antara 3 sampai 1024 sisi. Dalam pembuatan poligon ada dua metode. Yang pertama yaitu center, artinya membuat poligon menggunakan titik pusat dengan menggunakan center. Dalam metode ini juga terdapat dua pilihan, yaitu inscribe in circle, artinya radius diukur dari titik pusat dengan sudut, dan circumscribe about circle, artinya radius diukur dari titik pusat dengan sisi. Metode kedua ada edge, artinya membuat poligon dengan menggunakan salah satu sudut sebagai poros perputaran sudut dan panjang sisi. Kita praktekkan satu persatu ya. Masuk perintah poligon dengan klik icon poligon atau ketik poligon, kemudian enter. Di sini teman-teman diminta memasukkan ingin berapa sisi yang dibutuhkan. Misal, kita masukkan nilai 5, enter. Artinya kita membuat poligon dengan 5 sisi. Kemudian tentukan titik awal poligon. Misal, kita klik di sini. Nah, di sini akan terdapat dua pilihan, yaitu inscribe in circle dan circumscribe about circle. Kita pilih dulu yang inscribe in circle. Nah, di pilihan ini kita akan membuat poligon dengan memasukkan nilai radius dari titik tengah poligon ke sudut. Misal, kita masukkan nilainya 50, enter. Maka hasilnya membuat poligon 5 sisi dengan radius 50 dari titik tengah ke sudut. Kembali ke perintah poligon. Ketik poligon, enter. Sisi poligon masih 5, enter. Titik awalnya kita buat di sini. Kita pilih kedua, yaitu yang circumscribe about circle. Nah, dengan pilihan ini kita akan membuat poligon dengan memasukkan nilai radius dari titik tengah ke sisi poligon. Misal, kita masukkan nilai radiusnya 50, enter. Maka akan seperti ini. Berbeda kan? Kita lanjut ke metode berikutnya. Masukkan perintah poligon, enter. Kita masih gunakan 5 sisi, enter. Di sini teman-teman pilih edge. Kemudian tentukan titik awalnya. Misal kita buat di sini. Dan masukkan panjang sisi poligon yang diinginkan. Misal kita masukkan 50, enter. Maka hasilnya akan membuat poligon dengan panjang setiap sisi 50. Nah, itulah perbedaan setiap metode. Oke, kita hapus dulu semua objek ini ya teman-teman. Yang berikutnya ada perintah ellipse. Perintah ini berfungsi untuk membuat objek berbentuk bujur telur atau lonjong. Ada beberapa metode dalam pembuatan ellipse.
yaitu dengan titik pusat dan rotasi, dan dengan titik pusat dan 2 titik sumbu. Pertama, masukkan perintah elips, kemudian enter. Kemudian tentukan titik awalnya, misal di sini. Kemudian masukkan ukuran elipsnya, misal 50, enter. Di sini teman-teman bisa langsung menentukan bentuk elipsnya seperti apa dengan klik di mana saja atau dengan menggunakan pilihan rotasi. Kita gunakan yang rotasi saja. Di sini teman-teman masukkan nilai sudut sebagai rotasi. Misalnya 120, enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Kembali ke perintah ellipse, enter. Nah, di sini juga terdapat pilihan arc dan center. Untuk arc sama halnya seperti arc sebelumnya, namun arc pada elips ini artinya membuat busur dengan bentuk busur, elips. Sedangkan center, kita membuat elips berdasarkan titik pusat. Kita coba saja yang center. Nah, kita tentukan titik awalnya di sini, dan titik keduanya di sini. Di sini terdapat pula pilihan rotasi. Itu sama saja fungsinya seperti sebelumnya. Kita masukkan nilai radius elipsnya misal 50, enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Sebelumnya, agar teman-teman tidak bosan mempelajari AutoCAD, pada tutorial ini teman-teman boleh sambil ngopi dan memakan cemilan, atau apa saja agar tidak bosan. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada perintah donat. Perintah donat berfungsi untuk membuat objek berbentuk seperti donat, yang menggunakan diameter dalam dan diameter luar. Caranya, ketik perintah donat, DONUTS, kemudian enter. Pertama, masukkan nilai diameter dalam donat. Misal, kita masukkan nilai 20, enter. Berikutnya, masukkan diameter luarnya. Misal, 50, enter. Kemudian, teman-teman tentukan mau di mana objek diletakkan. Misal, kita klik di sini, maka akan jadi donat. Seperti ini. Jika sudah, enter. Beginilah hasilnya. Perintah berikutnya ada polyline. Polyline berfungsi untuk membuat objek garis yang mempunyai sifat-sifat seperti ketebalan dan kelengkungan. Polyline adalah garis yang saling berkesinambungan dan dapat dijadikan sebagai kurva tertutup atau objek tunggal. Caranya, masukkan perintah polyline, enter. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membuat garis seperti ini. Atau menggunakan perintah yang tersedia seperti arc, halt width, length, dan undo untuk kembali ke sebelumnya. Jika gunakan arc, maka hasilnya seperti ini. Jika kita gunakan halt width, hasilnya akan seperti ini. Untuk kembali ke sebelumnya, klik undo. Begitulah ya teman-teman dari perintah polyline. Bisa dibedakan berdasarkan pilihan yang tersedia.
Kita lanjut saja ke perintah spline. Perintah ini berfungsi untuk membuat garis lengkung yang berkesinambungan, misalnya gelombang sinus. Masukkan perintah spline, enter. Di perintah ini teman-teman bisa langsung membuat garis sesuai keinginan seperti ini. Bisa menggunakan pilihannya ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Perintah selanjutnya adalah sketch. Sketch berfungsi seperti untuk membuat atau menggambar bebas dengan tangan. Tetapi bedanya adalah perintah ini menggunakan mouse. Masukkan perintah sketch, enter. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menggambar sesuai keinginan. Jika sudah, enter. Oke, lanjut perintah berikutnya, ada teks. Perintah ini berfungsi untuk membuat teks. Dalam perintah ini ada beberapa kontrol karakter-karakter khusus, yaitu dengan memasukkan karakter persen, persen, D, kemudian enter. Nah, itu artinya untuk membuat simbol derajat. Kemudian dengan memasukkan karakter persen, persen, P, artinya untuk membuat simbol lebih kurang. Dan jika memasukkan karakter persen, persen, C, maka itu untuk membuat simbol diameter. Kita coba. Masukkan perintah teks, enter. Pertama tentukan letak teksnya. Misal kita buat di sini. Kemudian masukkan nilai tinggi hurufnya. Misal kita masukkan 20, enter. Enter lagi. Teman-teman tinggal ketik apa saja. Ada beberapa karakter yang dapat ditambahkan. Klik di sini. Misal masukkan angka 10. Tambahkan karakter persen, persen, D. Maka hasilnya ada tambahan simbol derajat. Klik lagi di sini. Masukkan angka 10. Tambahkan karakter persen, persen, P. Maka hasilnya ada tambahan simbol lebih kurang. Klik lagi di sini, masukkan angka 10, tambahkan karakter persen, persen, C. Maka hasilnya ada tambahan simbol diameter. Jika sudah, enter. Berikutnya ada perintah mtext. Pada dasarnya perintah ini hampir sama dengan text, tapi dengan mtext lebih memungkinkan pengguna bisa membuat tampilan teks dengan bentuk format yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya jenis font, ukuran teks, dan lain-lain. Caranya masukkan perintah mtext, enter. Misalnya di sini, dan buat seperti ini. Masukkan teks yang diperlukan, misal kita tulis tutorial AutoCAD. Nah, di perintah mtext, teman-teman bisa ngedit sesuai keinginan. Di sini teman-teman bisa mengatur ukuran teks, jenis huruf, warna teks, jenis paragraf, dan lain-lain. Teman-teman bisa sesuaikan.
Jika sudah, enter. Dan yang terakhir ada perintah dedit. Perintah ini berfungsi untuk mengedit perintah teks dan mtext. Bedanya teks dapat diedit hanya tulisannya saja, tetapi mtext dapat diedit seluruh format teksnya. Caranya masukkan perintah dedit, enter. Kita klik teksnya yang menggunakan perintah teks dulu. Nah, di sini teman-teman hanya bisa mengedit tulisannya saja, tidak bisa mengubah yang lain. Masukkan lagi perintah dedit, enter. Kita klik teks yang dibuat dengan perintah mtext. Maka di sini teman-teman bisa mengedit dan mengubah teks dengan leluasa. Bisa mengubah ukuran, jenis huruf, dan pilihan edit lainnya. Nah, begitulah perintah-perintah dasar menggambar. Teman-teman bisa berkreasi lebih dengan itu. Dan agar teman-teman selalu ingat perintah-perintah dasar, teman-teman bisa kerjakan latihannya yang telah disediakan. Teman-teman tinggal ikuti saja perintah yang saya siapkan. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk perintah-perintah dasar menggambar di bagian kedua ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat, dan tetap semangat belajar AutoCAD. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.